Ya, oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Ya Pak, jelas Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk ya di virtual Zoom untuk mata kuliah mesin mesin fluida. Ya, untuk tampilan di layarnya, share screen-nya sudah terlihat. Terlihat Pak. Ya, eh, oke. Jadi di siang hari ini kita ketemu di mata kuliah mesin mesin fluida. Kenapa dikatakan mesin-mesin fluida? Karena mesin atau tools ini bekerja dengan menggunakan fluida sebagai fluida kerjanya. Apa saja fluida yang bisa digunakan pada bagian ini? Bisa saja menggunakan fluida cair atau menggunakan fluida gas. Ya, untuk proses nilai di mata kuliah ini penilaiannya absen absen 10%, absensi 10%, kemudian nanti ada tugas individu atau tugas mandiri 30%, 20% itu adalah UTS, dan terakhir ujian akhir semester nilainya adalah 35%. Nah, kemudian di bagian selanjutnya menceritakan mengenai eh, mesin fluida. Mesin ini yang berfungsi untuk mengubah, apa yang dimaksud dengan mesin fluida? Mesin yang berfungsi untuk mengubah energi ya. Jadi di bagian ini yang dirubah itu adalah energi mekanik poros menjadi energi potensial, atau sebaliknya mengubah energi fluida ini, energi yang dimiliki oleh fluida berupa energi kinetik dan energi potensial, menjadi energi mekanik poros. Dalam hal ini fluida yang dimaksud bisa menggunakan fluida cair, gas, dan fluida uap. Contoh dari mesin fluida untuk pengubahan energi ya. Energi mekanik dirubah menjadi energi aliran atau energi potensial. Contohnya adalah pompa, kemudian kompresor. Untuk pompa ini yang dialirkan adalah fluida air, kemudian kompresor ini yang dialirkan adalah fluidanya udara. Atau contoh yang lain, energi aliran fluida dirubah menjadi energi mekanik. Ini ada proses pengubahan, aliran fluida berubah menjadi energi mekanik, sehingga eh, bisa menggunakan turbin air dan turbin angin. Ini adalah proses pengubahan energi. Suaranya stabil, jelas terdengar ya. Iya Iya, Pak. kedengar Pak. Ya. Kemudian selanjutnya
Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dari pengubahan energi mekanik menjadi energi aliran. Tanda panah ini merupakan energi mekanik yang awalnya bersumber dari energi mekanik. Kemudian energi mekanik ini dirubah untuk memindahkan atau mengalirkan fluida cair. Di fluida cair tersebut yang berada di dalam eh, sumber ya, di dalam sumber di dasar tanah, kemudian bisa berpindah ke atas, lalu fluida tersebut keluar di bagian saluran keluar. Inilah yang dimanfaatkan oleh atau dipergunakan pompa sebagai mesin fluida untuk memindahkan energi mekanik menjadi energi aliran atau menghasilkan energi potensial. Lalu yang berikutnya, bagaimana proses pengubahan energi fluida berubah menjadi energi mekanik? Bisa diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Ini ada turbin, wind turbin atau turbin angin. Ini memindahkan atau menggerakkan turbin tersebut sehingga turbin tersebut bisa berputar, yang awalnya ini berasal dari aliran eh, angin yang meniup turbin tersebut sehingga turbin tersebut mengalami putaran. Inilah yang maksud dengan proses perpindahan dari energi aliran, aliran itu ada energi fluida, berubah menjadi energi mekanik. Ya, dari turbin angin, kemudian proses dengan fluidanya sebagai energi aliran itu adalah air. Bisa dilihat di ilustrasi dari gambar bagaimana water turbine atau turbin air bisa berputar karena adanya aliran fluida. Selanjutnya, gas turbin atau turbin gas, jadi juga sama prinsipnya, turbin tersebut bisa berputar karena adanya eh, energi fluida yang memutar turbin tersebut. Ya, bagian yang lain adalah turbin vertical axis wind turbine atau kalau biasa disingkat VAWT, merupakan singkatan dari vertical axis wind turbine. Kenapa dikatakan vertikal? Karena eh, sumbunya atau porosnya ini adalah poros yang vertikal. Jadi porosnya poros yang vertikal sehingga dinamakan vertical axis wind turbine. Ya, lalu bagaimana dengan HAWT, horizontal axis wind turbine? Horizontal axis wind turbine dikatakan horizontal karena porosnya adalah berporos horizontal ya, karena arah bidang X, aksis X, sehingga dinamakan HAWT, dan bagian ini adalah VAWT, vertical axis wind turbine dan horizontal axis wind turbine. Prinsipnya adalah energi fluida menghasilkan energi mekanik yang bisa memutar bilah turbin tersebut. Water turbine banyak jenisnya, ada turbin Pelton, kemudian
Ini adalah turbin Pelton, Pelton turbin. Prinsipnya juga sama, adanya aliran fluida yang menggerakkan turbin tersebut sehingga turbin bisa mengalami eh, rotasi atau bisa mengalami putaran pada nilai RPM tertentu sehingga turbin ini eh, terhubung dengan generator dan di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik. Ya, yang membedakan antara uh, water turbine, wind turbine dengan uh, turbin uap, steam turbine, yang membedakan adalah adanya uh, temperatur yang tinggi. Untuk turbin uap memiliki high temperatur, temperatur yang tinggi sehingga pada saat turbin tersebut mengalami putaran atau rotasi, maka turbin tersebut menerima nilai tekanan yang cukup tinggi uh, yang menyebabkan turbin tersebut dapat berputar. Ya, aplikasinya juga sama. Tujuannya bagaimana mengubah energi tersebut menjadi energi mekanik ialah untuk menghasilkan electrical power atau energi listrik yang nantinya bisa dipergunakan untuk keperluan tertentu. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, suaranya jelas terdengar ya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kemudian gas turbin juga sama. Gas turbin atau turbin gas ini merubah energi fluida berubah menjadi energi mekanik. Ya, lalu bagaimana pembagian untuk mesin-mesin fluida? Pembagian mesin fluida yang pertama adalah mesin tenaga. Yang dimaksud dengan mesin tenaga ialah mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida atau energi potensial yang dimiliki oleh fluida tersebut dan energi kinetik menjadi energi mekanik. Nah, ini adalah hal yang bisa membedakan pada mesin fluida tersebut. Untuk mesin tenaga, berarti mesin tersebut mengubah energi fluida. Fluidanya bisa saja berasal dari fluida cair atau fluida gas menjadi energi mekanik pada poros. Contohnya adalah turbin, kincir air, kincir angin. Ini adalah contoh dari mesin tenaga. Lalu selanjutnya mesin kerja. Kalau yang tadi mesinnya tenaga menghasilkan energi mekanik, lalu bagaimana dengan mesin kerja? Nah, mesin kerja ini adalah kebalikan dari mesin tenaga. Mesin yang berfungsi mengubah energi mekanik, jadi energi mekanik yang ada pada poros menjadi energi yang bisa menggerakkan fluida tersebut. Kalau di bagian ini mesin kerja, mesinnya yang bekerja merubah energi mekanik yang ada pada poros mesin menjadi energi yang bisa menggerakkan fluida. Contohnya pompa. Pompa ini adalah tujuannya untuk menggerakkan fluida cair atau memindahkan fluida cair. Lalu kompresor, kompresor untuk memindahkan fluida, fluidanya adalah udara atau angin untuk dimampatkan fluida tersebut. Selanjutnya fan, fan ini adalah kipas untuk memindahkan fluida udara atau fluida angin tersebut. Nah,
Ini yang perlu diingat secara pembagian apa yang dimaksud dengan mesin tenaga, kemudian apa yang dimaksud mesin kerja pada mesin fluida. Ya, selanjutnya adalah penjelasan mengenai pompa. Bagaimana pompa salah satu mesin yang berfungsi dalam golongan masuk kategori mesin kerja. Jadi pompa ini berfungsi untuk memindahkan zat cair, yang dipindahkan itu adalah zat cair ya, sesuai dengan fungsinya pompa. Tujuannya adalah untuk memindahkan dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi ini fungsi utama dari pompa itu memindahkan fluida fluida dari tempat yang posisinya lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kenapa dari posisi tinggi dan dari posisi tinggi ke posisi rendah tidak perlu tidak memerlukan pompa? Karena sudah ada eh, gaya gravitasi. Jadi pada saat dari posisi tinggi ke posisi rendah tidak perlu memerlukan tidak perlu pompa karena adanya gaya gravitasi. Jadi inilah fungsi dari eh, pom karena ada fungsi dari pompa tersebut karena ada gaya gravitasi. Jadi fluida pada posisi tinggi ke posisi rendah tidak perlu menggunakan pompa, cukup diberikan saluran atau laluan untuk fluida tersebut mengalir karena adanya gaya gravitasi. Tapi kalau dari tempat rendah ke tempat tinggi, maka dibutuhkanlah pompa untuk memindahkan fluida tersebut. Nah, lalu bagaimana klasifikasi dari pompa? Ada pompa yang masuk dalam kelompok pompa dengan tekanan statis. Pompa tekanan statis. Kemudian ada pompa yang masuk dalam kategori tekanan dinamis, rotodynamic pump. Untuk pompa tekanan statis, pompa jenis ini bekerja dengan menggunakan prinsip memberikan tekanan secara periodik pada fluida yang terkurung atau terjebak di dalam rumah pompa tersebut. Lalu pompa tekanan statis dibagi menjadi dua jenis, ada pompa putar, rotary pump. Untuk pompa putar, rotary pump bisa dilihat di gambar. Ini merupakan ilustrasi dari pompa putar atau rotary pump. Pada bagian ini ada bagian yang namanya bagian yang berputar. Ini adalah bagian yang berputar sarah jarum jam. Ini sarah jarum jam dan ini berlawanan arah jarum jam. Contoh dari pompa ini adalah pompa screw pump, gear pump, dan fan pump. Ini masuk dalam kategori pompa rotary. Ya, nanti bisa lihat di e-book ya atau di buku secara detailnya mengenai susunan mengenai pompa rotary pump. Lalu yang kedua, pompa torak. Kalau tadi pompa rotary pump, yang kedua ini adalah pompa torak. Mempunyai bagian utama berupa torak yang bergerak
eh, naik turun ya atau bolak-balik dalam silinder. Fluida masuk melalui katup hisap suction valve ke dalam silinder dan kemudian ditekan oleh toraks sehingga tekanan statis fluida naik dan mampu mengalirkan fluida keluar melalui katup discharge valve. Nah, ini adalah pompa torak. Lalu seperti apa pompanya? Ya, seperti ini mekanisme cara kerja dari pompa torak tersebut. Jadi ada bagian yang bergerak. Di sini ada bagian silinder ya, ada bagian silinder yang bergerak. Terus secara kontinu pergerakannya ada kondisi menghisap, suction, blowing atau hisapan lalu memberikan tekanan. Ada fluida yang masuk ke dalam ini, ke dalam eh, bagian dalam silinder sehingga fluida tersebut masuk dan di bagian ini fluida mengalami perpindahan atau keluar ke saluran keluar. Ya, secara animasi sederhana memang seperti ini tampilannya nanti bisa dilihat kondisi aktualnya di tempat lapangan atau di maksudnya di bengkel. Prinsip kerjanya sama seperti ini untuk pompa torak bagaimana memindahkan fluida dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi di sini ada fluidanya lebih rendah dan ini fluidanya lebih tinggi posisinya. Untuk share screen-nya jelas terlihat ya. Ya, lalu yang berikutnya pompa dengan tekanan dinamis. Untuk pompa dengan tekanan dinamis, pompa tekanan dinamis ini disebut dengan uh, rotor dynamic pump atau turbo pump atau biasa dikenal dengan impeller pump. Pompa yang termasuk dalam kategorinya adalah pompa jet dan pompa sentrifugal. Nah, bagaimana bisa membedakan dari pompa yang lain untuk pompa tekanan dinamis? Ciri-ciri utama dari pompa ini adalah yang pertama mempunyai bagian utama yang berotasi berupa roda. Jadi ada bagian yang melakukan rotasi atau putaran, umumnya berbentuk roda, atau dengan sudu di sekelilingnya yang sering disebut dengan impeller. Kemudian melalui sudu-sudu fluida mengalir terus-menerus di mana fluida berasal atau berpindah di antara sudu ke sudu berikutnya. Nah, lalu bagaimana dengan pompa sentrifugal? Untuk pompa sentrifugal, prinsip utama dari pompa sentrifugal ini, pompa sentrifugal adalah eh, memindahkan energi mekanik dari luar diberikan pada poros untuk bisa memutar impeller. Sehingga fluida yang berada di dalam impeller oleh dorongan sudu-sudu akan terlempar menuju ke saluran keluar. Lalu di bagian selanjutnya ialah pada proses ini fluida akan mendapat percepatan sehingga fluida tersebut mempunyai atau menghasilkan energi kinetik dan kecepatan keluar fluida selanjutnya akan berkurang dan energi kinetik akan berubah menjadi energi tekan di sudut-sudut pengarah atau dalam rumah pompa. Ya, untuk suaranya bisa stabil, jelas terdengar ya. Iya, Pak.
Ya, lalu yang berikutnya pompa sentrifugal seperti ini gambarannya. Dikatakan sentrifugal karena ada perbedaan arah aliran. Jadi arah alirannya itu tegak lurus. Frida masuk dari ini ya, dari kiri ke kanan. Kemudian Frida tersebut lurus keluar. Nah, jadi kalau diilustrasikan gambarnya, eh, arah aliran fluida ketika pompa sentrifugal ini bekerja, arah alirannya tegak lurus antara saluran masuk dengan saluran keluar. Jadi ini ada saluran masuk, kemudian yang ini adalah saluran keluarnya. Ya, ini adalah jenis pompa sentrifugal. Nanti bisa dilihat ketika membongkar pompa atau membeli pompa, bagaimana prinsip dari kerja dari pompa sentrifugal ya seperti ini. Ini adalah prinsip eh, cara bekerjanya. Fluida masuk lalu keluar secara tegak lurus dengan saluran masuk itu adalah pompa jenis pompa sentrifugal. Nah, lalu bagaimana klasifikasi pompa sentrifugal menurut jenis impeller? Untuk pompa sentrifugal ini, pompa ini menggunakan impeller jenis radial atau yang biasa dikenal juga dengan nama Francis. Konstruksinya sedemikian rupa sehingga aliran fluida yang keluar dari impeller akan melalui bidang tegak lurus pompa. Ya, ini merupakan ilustrasi dari pompa sentrifugal. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau digambarkan arah alirannya ada fluida masuk dari bagian ini, lalu di bagian sini merupakan fluida keluar. Jadi fluidanya ini eh, arahnya itu tegak lurus ya atau 90 derajat. Hal yang serupa juga sama seperti ini masuknya dari bagian ini, lalu eh, keluar di bagian ini. Ini adalah pompa sentrifugal. Bagaimana jika pompa ini masuk dalam kategori pompa aliran campur? Untuk pompa aliran campur menggunakan impeller, jenis alirannya itu mix flow, aliran keluar dari impeller sesuai dengan arah bentuk permukaan kerucut dari rumah pompa tersebut. Nah, jadi ada campuran di bagian ini mixing flow. Nah, ini ada bagiannya untuk proses pencampuran. Ya, ini adalah proses pompa aliran campur. Jadi alirannya bisa bergabung atau bercampur antara bagian daerah satu yang masuk, ini ada zona satu yang masuk, ini adalah zona dua yang masuk. Nah, antara sisi kiri dan sisi kanan mengalami proses mix flow atau proses pencampuran. Ini yang dimaksud dengan pompa aliran campur. Selanjutnya untuk pompa aksial. Kalau tadi cerita tentang pompa sentrifugal, apa yang membedakan dengan pompa aksial? Nah, untuk pompa aksial ini menggunakan impeller jenis aksial. Jadi arah aliran fluida yang masuk dengan arah aliran fluida yang keluar itu masih dalam satu bidang atau masih dalam satu aksis sehingga dinamakan eh, pompa aliran aksial.
Nah, ini merupakan pompa aliran aksial. Jadi pompa ini masuk dari sini, arah aliran fluidanya ini masuk dari bagian ini. Lalu di bagian ini adalah saluran keluarnya. Satu aksis, satu bidang. Itu adalah pompa aliran aksial. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya. Kemudian untuk mesin fluida yang selanjutnya klasifikasi menurut bentuk eh, hose pump atau rumah pompa. Yang pertama ada masuk dalam kategori pompa volute. Pompa ini khusus untuk pompa sentrifugal, aliran fluida yang meninggalkan atau keluar dari impeller secara langsung memasuki rumah pompa yang berbentuk volute atau rumah siput. Jadi berbentuk bentuk dari rumah pompa ini menyerupai seperti rumah siput karena diameternya bertambah besar. Nah, ini yang dimaksud dengan rumah siput. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada diameter yang besar, kemudian ada diameter yang kecil. Jadi bentuknya seperti itu. Hampir mirip ya, tapi tidak bisa dikatakan 100% rumah apa bentuknya seperti rumah siput, tetapi menyerupai atau ada sedikit kemiripan antara bentuk pompa volute dengan rumah siput tersebut. Lalu yang selanjutnya pompa diffuser. Untuk pompa diffuser seperti ini tampilannya, jenis pompanya nanti bisa cari di e-book atau di buku diffuser impeller dengan kode jetnya semi jet atau jet pump 255 sampai 375. Itu nanti tampilan pompa diffusernya tampilannya seperti ini. Lalu konstruksi ini dilengkapi dengan sudu pengarah. Nah, ini ada namanya diffuser. Inilah yang dimaksud dengan sudu untuk mengarahkan atau yang biasa disebut dengan sudu pengarah. Kenapa dibutuhkan sudu pengarah? Supaya arah alirannya menjadi lebih besar debitnya dan saluran yang dikeluarkan di bagian ini menjadi menghasilkan tekanan yang lebih besar untuk pompa yang mengalirkan fluida tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah pompa vortex. Pompa vortex ini mempunyai aliran campur. Dikatakan aliran campur berarti ada dua sumber masuk untuk fluida tersebut bisa bercampur. Pompa ini tidak menggunakan diffuser, namun memakai saluran keluar. Dengan demikian, pompa ini tidak mudah tersumbat dan cocok untuk pemakaian pada pengolahan cairan limbah. Jadi pada saat ada cairan limbah, umumnya menggunakan jenis tipe pompa vortex. Ya, lalu yang berikutnya pompa satu tingkat. Nah, ini menjelaskan klasifikasi pompa menurut jumlah tingkat. Pompa ini hanya mempunyai sebuah impeller, pada umumnya heat yang dihasilkan pompa relatif rendah, namun konstruksinya sederhana.
Ya, itu adalah pompa satu tingkat. Lalu bagaimana dengan pompa yang bertingkat banyak atau dikatakan pompa bertingkat banyak memiliki tingkat tingkat pompa lebih dari satu. Pompa ini menggunakan lebih dari satu impeller yang dipasang berderet pada satu poros. Zat cair yang keluar dari impeller tingkat pertama akan diteruskan ke impeller tingkat kedua dan seterusnya sehingga di bagian terakhir sampai berapa banyak tingkat pada pompa tersebut. Ya, lalu bagaimana secara konstruksinya pompa bertingkat banyak ini ya ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tingkatan. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 tingkat untuk pompa tersebut. Ya, selanjutnya klasifikasi pompa menurut letak poros pompa. Yang pertama ada pompa poros mendatar. Jadi nanti bisa diketahui bagaimana klasifikasi pompa tersebut berdasarkan letak poros. Yang pertama adalah pompa poros mendatar. Untuk pompa poros mendatar, pompa ini mempunyai poros dengan posisi horizontal. Pompa jenis ini memerlukan tempat yang relatif lebih luas untuk posisinya. Nah, secara ukuran lebih besar ya jika dibandingkan dengan pompa yang lain karena di bagian ini dia membutuhkan poros dengan panjang tertentu dengan posisinya adalah mendatar. Yang berikutnya adalah pompa jenis poros tegak. Kalau yang tadi poros horizontal, lalu yang di bagian ini adalah poros tegak atau porosnya vertikal. Ini ada poros ya, poros pompa vertikal atau tegak. Poros ini berada pada posisi vertikal. Poros dipegang di beberapa tempat sepanjang kolom utama bantalan. Secara desain dari pompa untuk poros vertikal nanti bisa dilihat di bagian ilustrasi gambar ini kurang lebihnya yang membedakan antara pompa poros vertikal dengan pompa poros horizontal. Ya, lalu bagaimana dengan unit yang menggerakkan pompa tersebut? Unit penggerak pompa umumnya unit penggerak pompa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah yang bisa menggerakkan pompa bisa berasal dari sumber penggeraknya motor bakar. Jadi ada proses pompa yang digerakkan oleh motor bakar. Kemudian pompa juga bisa digerakkan oleh motor listrik sebagai penggeraknya. Lalu yang ketiga adalah turbin. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan turbin, berarti pompa ini digerakkan oleh fluida, bisa menggunakan fluida gas atau fluidanya fluida cair. Penggerak tipe motor dan turbin sangat tidak ekonomis untuk perencanaan pompa karena konstruksinya cukup kompleks ya, sehingga membutuhkan beban yang konstruksi yang berat, besar dan memerlukan sistem
penunjang, misalnya sistem pelumasan pada saat menggunakan penggeraknya itu adalah motor bakar, membutuhkan sistem pelumasan, pendinginan, dan pembuangan gas hasil pembakaran. Lalu bagaimana dengan sistem penggerak motor listrik? Lebih sesuai di mana konstruksinya kecil serta sederhana sehingga dapat digabungkan menjadi satu unit kesatuan di dalam rumah pompa tersebut pada saat pompa tersebut dipasang atau diinstal pada tempat tertentu. Ya, ini adalah dasar pemilihan pompa. Untuk dasar pemilihan pompa, yang pertama pada saat memilih pompa, yang perlu diperhatikan adalah dasar pertimbangan pemilihan pompa didasarkan pada sistem yang ekonomis, yakni apa keuntungan dan kerugian jika pompa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dalam hal ini memindahkan fluida sesuai dengan kondisi yang direncanakan. Jadi pada saat memilih atau menentukan pompa, yang pertama terlebih dahulu harus mempertimbangkan dasar pertimbangan pemilihan pompa. Apa dasarnya untuk pemilihan pompa secara ekonomisnya? Kemudian pemilihan pompa adalah fungsi terhadap instalasi pemipaan. Jadi pada bagian ini yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana sistem pipingnya, sistem perpipaan pada pompa tersebut, lalu berapa besar kapasitas pompa pada saat pompa tersebut bisa mengalirkan fluida. Kemudian heat ini adalah kemampuan dari pompa untuk memindahkan fluida dari tempat terendah ke tempat yang tertinggi. Berapa meter kemampuan fluida tersebut bisa dipindahkan oleh pompa. Lalu yang selanjutnya viskositas, ini nanti ada hubungan dengan kekentalan fluidanya, kekentalan fluida yang dipergunakan. Apakah fluidanya cukup kental, sangat kental, atau encer? Karena untuk jenis pompa pasti akan berbeda dari tingkat viskositas fluida kerja yang dipergunakan. Lalu temperatur kerja, bagaimana pompa ini bisa bekerja pada cuaca yang dingin atau cuaca yang cukup panas atau cuaca ekstrim, itu juga harus dipertimbangkan pada saat memilih pompa. Dan jenis motor penggerak apa yang dipergunakan? Apakah menggunakan motor penggerak listrik atau menggunakan penggerak motor bahan bakar? Ini juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan pada saat memilih jenis pompa apa yang akan dipergunakan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya untuk materinya, mesin-mesin fluida. Setidaknya sudah ada gambaran perbedaan antara mesin-mesin fluida dengan mesin konversi energi ya.